La taqulullah, jangan coba-coba mengkhianati Allah wa Rasul, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan lagi oleh Allah, wa taqulu amanatikum, jangan pula kamu sekalian mengkhianati amanah-amanah yang ada di pundakmu. Wa antum ta'lamun, dan kamu sadar. Ta'lamun ini dalam pemahamannya itu adalah mengetahui persis tupoksi kita, apakah sebagai rakyat, apakah kita sebagai umat Islam, apakah kita sebagai pemimpin formal, informal, sebagai tokoh dan sebagainya. Kita tak usah panjang-panjang di sini. Kalau kita merasa ini sesuatu oleh Allah lebih dari yang lainnya, berkaitan dengan itu ada tanggung jawab, berkaitan dengan itu ada diminta penilaian. Kalau ada yang tidak terima sesuatu, kita harus menjalankan, harus sesuai dengan amanah, harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita simpulnya saja seperti ini. Amanah Allah jangan dikhianati, amanah Rasul dan amanah yang dimudahkan kepada kita. Ini ayat yang pertama kita baca. Yang kedua kita lanjutkan dengan ayat, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad, jahidil kufara, berjihadlah kamu terhadap kaum kufar. Kafir satu orang, kufar itu komunitas, kaum atau golongan ramai. Wal munafiqin, Allah menyebutkan orang kafir itu sederet. Itu wal munafiqin, kaum Allah setingkat. Berarti kalau orang kafir sudah jelas, kafir tidak percaya kepada Tuhan, kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi di sini menambah lagi oleh Allah, tidak cukup kamu lawan Nabi Muhammad orang kafir. Itu yang paling bahaya lagi adalah orang munafik. Mereka musang berbulu ayam, di KTP-nya Islam, kebijakannya adalah menghantam Islam. Mereka waktu sumpah jabatan Quran di atas kepala. Dia sadar Quran di atas kepala itu adalah kitab suci. Membaca lagi, bersumpah demi Allah. Kemudian dia pegang lagi demi Pancasila lagi, akan melaksanakan undang-undang 45 lagi, akan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan aturan dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaannya kontra dengan sumpahnya. Ini masuk golongan yang munafikin. Yang hadis Nabi mengatakan, ayatul munafikun salasun, tanda munafik tiga. Salah satunya wa idza tumina sana, apabila diberi kepercayaan sana khianat. Itu berkaitan dengan ayat pertama, jangan kamu berkhianat dengan Allah, Quran yang di atas kepalamu. Wa la taqulu Rasul, nabimu, wa taqulu amanatikum. Oleh karena itu ayat berikutnya tadi adalah surat At-Taubah 73. Jadi kamu, hai Nabi, Nabi Muhammad, Allah
Dia akan menelanmu. Waqlub alaihim. Harus jelas, tegas kepada mereka. Wa ma'wahum. Dan tempat mereka adalah Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sal masir. Di sanalah tempat kembalinya, seburuk tempat. Golongan ini bagaimana? Yuridu. Kata Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-8. Saff. Saffun barisan. Jadi dalam surat As-Saff disebut, kenapa disebut As-Saff? Disebutlah di sana bahawa kita Allah innallaha yuhibbunal ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu, suka, mengharapkan kita yuqatiluna fi sabilihi. Harus jelas berjuang di jalannya itu shaffa. Bersafah tidak boleh sendiri berkira-kira terus. Perjuangan tidak ada hentinya. Dulu nenek moyang kita berjuang untuk kemerdekaan. Puncaknya pada saat menentukan undang-undang negara ini adalah Islam dan seperti sekarang nasionalis. Itu puncaknya. Berikutnya perjuangan tidak boleh berhenti sampai hari ini. Terus menerus seperti kita umpamakan gelombang laut yang menempas baterai terus tidak ada berhenti sampai kiamat. Fisabilihi jalannya itu shaffa. Ka'annahum bunyanun. Sepertinya orang ini harus seperti bunyanun, seperti gedung yang kokoh. Yasuddu ba'dan, yang saling mengokohkan. Jadi harus seperti bunyanun marsus, gedung yang sangat kokoh, saling mendukung. Harus seperti itu perjuangan. Jadi di surat ini ayat yang ke-8 Allah mengatakan apa? Inilah bayangan Nabi di mana kita berjuang hari ini. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Ini surat As-Saff yang ke-8. Mereka ingin. Siapa itu kafir tadi dan munafik tadi? Yuriduna, mereka menghendaki, bercita-cita, berbangga. Tidak cukup bekerja mereka. Apa kerjanya? Liyutfi'u nurallah. Untuk memadamkan agama Allah, cahaya Allah, nama syariat Islam. Tidak cukup umat Islam mundur pasal hijrah. Tarelah kewajiban menjalankan syariat Islam dalam Undang-Undang 45 tidak cukup. Kemudian diciptakanlah teori-teori. Apa namanya? Yuriduna yutfi'una nurallah bi afwahihim. Famun mulut. Afwah itu mulut-mulut mereka. Bi afwahihim dengan logika mereka. Narasi mereka buat. Kalau bahasa Ilman Putra Sidin di ILC 3 malam lalu, puncaknya dalam 5 tahun ini umat Islam dipinggirkan. Umat Islam dituduh dalam 5 tahun terakhir ini sebagai biang kerok negara ini. Umat Islam dituduh radikal, pakai
afwahihim. Inilah yang harus diperhatikan ayat tadi sebelumnya. Wallahu mutimmu nurihi. Lanjutkan ayat ini, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, agamanya. Allah yang akan menunjuk siapa mereka ini, di mana mereka bersarang. Hari ini jelas sarangnya di DPR, MPR. Mereka bersarang di sana. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun. Walau orang kafir ini terdakwa, mereka berat. Mereka hari ini kecil saling tuduh di pantai mana kau bercakap. Kemarin hari Kamis 18 mereka rapat di DPR. Saling tuding, saling tuduh. Siapa yang biar jawabnya? Sudah saling menuduh. Karena ramai semua mereka bersarang di sana mereka. Walau karihal kafirun, ayatlah ada. Ini yang saya sampaikan semua ayat-ayat bukan pikiran saya. Juga tadi apa kata Pura sendiri itu, umat Islam dia murah sekali menawarkan 80% umat Islam. Pada saat merdeka kita 100%. Mempertahankan Pancasila 100%. Hari ini mempertahankan Pancasila hanya umat Islam. Umat agama lain dia 100%. Umat Islam darah dagingnya itu merah putih. DNA umat Islam jelas per hari ini. Umat Islam lah, dalam rahim umat Islam lahirlah Pancasila. Yang kau tuduh orang berkhianat, rupanya kalian berkhianat bangsa. Sudah jelas. Kata Pura sendiri di LHC 13 adalah 40% orang kasih hari ini. Dalam bahasa lain apa? Dalam sistem ekonomi 51% sudah boleh bukan tidak boleh. Ini 80% boleh. Hari ini kita 100% yang mempertahankan Pancasila. Dalam istilah HIP, haluan ideologi Pancasila. Jadi umat Islam punya modal. Apa maknanya? Kau jual, kami beli. Mau jual, silakan jual. Sudah siap beli. Siapa bilang siap beli? Itulah MUI. MUI dengan maklumatnya 8 poin itu mempermaklumkan kepada bangsa ini, kepada negeri ini, kepada pengatur kebijakan tidak dan mundur. Jadi kaum muslimin yang berbahagia itu supaya tidak silap. Kenapa RUHIP ditolak? Pertama, larangan pada partai komunis diadakan. Dalam konsiderannya, maknanya negara ini sah-sah saja pegawai. Itu. Dan itu sudah dibahas beberapa kali dan sudah disahkan oleh Balik. Diajukan final di rapat terakhir. Mulus. Dia sangat menyakitkan. Ini tidak tanda. Apa tak tanda? Itu disebutlah bahagian ketiga. Boleh lihat di Google atau di mana saja rancangan itu. Rancangan undang-undang HIP. Bahagian ketiga tadi ada pasal 7 ayat 2. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila. Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio nasionalisme. 1. Tri itu 3. Yang kedua sosio demokrasi. Sosio demokrasi.
yang serta yang tiganya ketuhanan yang berkebudayaan. Yang betulnya kebudayaan datang ketuhanan. Sekarang dibalik masih mendengar ada ketuhanan, tapi dalam kebudayaan. Kebudayaan itu lahir dari pantat manusia. Ketuhanan dari Allah SWT. Tidak apa-apa masih ada disebut. Tapi ini ayat ketiga. Ayat ketiga adalah Trisida. Yang tadi sebagai mana dimaksud pada ayat 2 yang disebutkan ini. Terkristalisasi, terkristal mengandung dalam Eka Sila. Pancasila yang 5 mau dihilang nanti menjadi Eka Sila, menjadi Trisila. Trisila ini terkristal dalam Eka Sila. Ia itu gotong royong, lahir hilang semua di Pancasila, gotong royong. Inilah macamnya Pancasila. Mereka itu siapa? Salahnya di mana? Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa ada kecurigaan besar. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan 8 maklumat. Maklumat nomor 4, wajib undang-undang rancangan undang-undang hari ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun. Ini sudah masuk ke mana-mana, ini sudah sah. Jangan nanti saya sasarannya kalau berani dengan MUI. Yang kelima, pantas mencurigai bahwa konseptor RUHIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan PKI, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Itu poin. Patut diusut. Kalau tidak diusut, sami mawon mereka. Yang berwajib sama, kalau sendirilah. Nomor 6, meminta dan mengimbau kepada umat Islam kita ini, umat Islam agar tetap waspada dan siap siaga penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini. Yang terakhir, nomor 8, bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah RI, maka pimpinan MUI pusat dan MUI daerah atau provinsi se-Indonesia mengimbau umat Islam agar bangkit beserta dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali. Kalau ragu, kembali lagi itu ke laptop pada ayat-ayat ini dan kepada maklumat MUI ini. Jadi oleh karena itu, kita hari ini sangat kecewa dengan perwakilan kita berada di parlemen. Tidak seorang pun mereka itu ngomong Eka Sila, Trisila, berhadapan-hadapanlah dengan syariat Islam Aceh. Maknanya umat Islam Aceh kalau mereka dipaksakan Eka Sila dan Trisila, Aceh sudah merdeka. Aceh tidak termasuk dalam Eka Sila. Aceh tidak termasuk dalam Trisila. Kita punya barang Pancasila. NKRI Pancasila. Pantas dan patut bagi jangan bercanda mereka. Dia
InsyaAllah berjumpa pada kesempatan. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin innahu huwa tawwabur rahim.